طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati, a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Tentu nikmat tersebut tidak bisa kita hitung saking banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kalian tidak akan mampu. Berkata ulama as-salaf, "Idza aradta an ta'lama qadra ma an'amallahu 'alaika faghammid 'ainaika." Kalau engkau ingin mengetahui seberapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka pejamkan kedua mata kalian. Subhanallah, ikhwani wa akhwati, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Salah satu nikmat yang diberikan Allah kepada kita adalah kita masih mampu mengerjakan ibadah puasa sampai pada hari yang ke-25, yaitu hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan kita hidayah, taufik, kemudahan di dalam beramal soleh sampai kita menutup Ramadan dengan husnul khatimah. Ikhwani wa akhwati, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Ramadan akan berakhir, akan berlalu dari kita, tinggal beberapa hari ke depan. Maka kita tetap wajib untuk bersemangat, beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ikhwani fillah? Karena amalan itu dilihat akhirnya. Amalan itu apa? Dilihat akhirnya. Memang di malam-malam terakhir dari bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar." Yaitu ada malam kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu para malaikat turun dan malaikat Jibril juga turun dengan izin Rabbnya Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh dengan keberkahan, yakni kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Di malam tersebut kita diperintahkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama salat. Kenapa salat, ikhwani fillah? Karena salat adalah rukun Islam yang kedua, perkara yang sangat agung, perkara yang sangat besar, yang meninggalkannya menyebabkan kekafiran. Maka memperbanyak ibadah, terutama salat, membaca Al-Quran, berzikir, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melaksanakan salat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Ikhwani fillah, dalam hadis ini disebutkan man qama lailatul qadri. Siapa yang melaksanakan salat, maka penekanannya di salat. Maka hendaklah kita memperbanyak salat di malam-malam Lailatul Qadar, yaitu di malam-malam ganjil dari 10 akhir Ramadan. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Di akhir Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih semangat untuk beribadah. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr shadda mi'zarah wa ahya ahlahu wa aiqaza ahlah wa ahya lailahu wa aiqaza ahlah. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki 10 terakhir dari bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya. Artinya dia benar-benar mengencangkan sarungnya untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, beliau menjauhi istri-istrinya dan tidak menggauli mereka. Kemudian menghidupkan malam-malamnya, ahya lailahu wa aiqaza ahlahu. Kemudian beliau membangunkan
keluarganya, membangunkan istri-istrinya untuk ikut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fillah bukti keseriusan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Bukti lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu disebutkan, "Inni a'takifu al-ashr al-awwal altamisu hadhihi al-lailah. Thumma a'takifu al-ashr al-awsat thumma utitu faqila li innaha fil ashr al-awakhir faman ahabba minkum ay ya'takifa falya'takif fa'atakafa an-nasu ma'ah." Aku pernah melakukan i'tikaf pada 10 hari Ramadan pertama. Aku berkeinginan mencari Lailatul Qadar pada malam tersebut. Kemudian aku beriktikaf di pertengahan bulan. Aku datang dan ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu 10 malam terakhir. Siapa saja yang ingin beriktikaf di antara kalian, maka beriktikaflah. Lalu di antara para sahabat radhiyallahu anhum ajmain ada yang beriktikaf bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum ajmain. Kenapa penting untuk beramal di akhir Ramadan? Karena setiap amalan ikhwani fillah wa akhwati fillah tergantung pada akhirnya, tergantung pada penutupnya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari hadis berikut. Sebagaimana disebutkan bahwa Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada orang yang membunuh orang-orang musyrik di perang melawan mereka. Dan ia merupakan salah seorang prajurit muslim yang gagah berani. Namun anehnya, Rasulullah SAW malah berujar, siapa yang ingin melihat seorang penduduk neraka, silahkan lihat orang ini. Artinya orang yang lagi membunuh kaum musyrikin, yang berperang melawan kaum musyrikin. Kontan para sahabat pun terkejut. Maka salah seorang di antara mereka menguntitnya, mengikutinya, dan terus mengikuti prajurit tersebut, sehingga prajurit tersebut terluka dan ia sendiri ingin segera mati. Tak kuat menahan pedih akibat luka-luka yang ia terima dalam pertempuran. Lalu serta-merta ia ambil ujung pedangnya, kemudian ia letakkan di dadanya, lantas ia hujamkan hingga menembus di antara kedua lengannya. Subhanallah. Selanjutnya Nabi SAW bersabda, sungguh ada seorang hamba yang menurut pandangan manusia banyak mengamalkan amalan penghuni surga, namun berakhir menjadi penghuni neraka. Sebaliknya ada orang-orang yang menurut pandangan sebagian orang atau kebanyakan orang beramal dengan amalan penduduk neraka, namun berakhir dengan menjadi penghuni surga. Sesungguhnya amalan itu ikhwani fillah, wa innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan itu ikhwani fillah adalah dilihat di ujungnya, dilihat akhirnya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada ujungnya. Sehingga ikhwani fillah, jangan terkagum kita pada amalan yang kita kerjakan di awal-awal, karena waktu akhir itulah penentunya apakah benar kita bisa istiqomah atau tidak. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati fillah azanallahu wa iyyakum ajmain, ada pelajaran lagi dari hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian terkagum dengan amalan seorang sampai kalian melihat amalan akhir hayatnya. Karena mungkin saja seseorang beramal pada suatu waktu dengan amalan yang soleh, yang seandainya ia mati di atas amalan tersebut, ia meninggal, ia masuk surga. Akan tetapi ia berubah dan mengamalkan perbuatan jelek. Mengamalkan apa? Perbuatan jelek. Kemudian mungkin saja ada orang yang beramal dengan amalan yang jelek dari masa-masa waktu yang ia lalui. Kemudian seandainya ia mati dalam amalan buruk tersebut, dia masuk neraka. Tetapi ia berubah, kemudian beramal dengan amalan yang soleh. Karena itu ikhwani fillah, apabila Allah menginginkan satu kebaikan pada seorang hamba, Allah akan menunjukinya sebelum ia meninggal. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW,
idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu qabla mautihi. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yasta'miluhu? Qala yuwaffiquhu bil amalin salihin thumma yaqbiduhu alaihi. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan terhadap seseorang, maka Allah menunjukinya, menggunakan orang tersebut. Kemudian para sahabat bertanya bagaimana cara Allah menggunakannya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, yaitu Allah memberinya taufik untuk beramal soleh dan mati di dalam keadaan tersebut. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum ajmain. Akhirnya kita hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk dan memberikan kita taufik untuk menghidupkan akhir-akhir Ramadan ini dengan amalan soleh, sehingga kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Karena amalan itu sekali lagi ikhwani fillah wa akhwati fillah ditentukan di akhirnya. Wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu adalah tergantung penutupnya. Ikhwani wa akhwati, azanallahu wa iyyakum ajmain. Sekian yang bisa kita kaji sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan para ikhwanin wa akhwati fillah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.